Ya, hari ini hari Jumat tanggal 22 Maret ya. Begini teman-teman, tapi sebelumnya ini ada rekaman saya ya. Jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi kita akan belajar sama-sama ya. Kita akan belajar, kita akan memantau terus, kita akan memperhatikan terus bagaimana pergerakan sebuah saham ya. Nah, saya punya punya semacam inilah tantangan gitu ya buat diri saya sendiri seperti ini. Ada yang menyebutkan bahwa kalau pingin cari saham beggar, carilah saham IPO. Nah ya, saya udah menemukan nih saham IPO ya. Ini IPO-nya bulan Februari ya. Dilihat dari jenis usahanya. Ini kan usaha sepeda ya, ada sepeda biasa, sepeda gunung, sepeda BMX, dan ini ada semacam sepeda listrik sama motor listrik gitu ya. Jadi masa depannya ada, usahanya jelas lah intinya lah seperti itu. Nah, kebetulan dari semenjak IPO udah turun 25% nih ya. 25%. Terus sebagai bahan perbandingannya ada perusahaan yang sama yaitu Baik ya, BIKE ya, Baik. Nah, itu sekarang sahamnya udah tinggi ya, udah melebihi dari harga IPO-nya. Nah, kita akan challenge nih ya. Kita akan perhatikan, kita akan pantau bagaimana pergerakan dari sebuah saham UNTD ini ya, Terang Dunia Internusa ini. Kita mulai dari hari ini. Apakah dia turun, apakah dia naik, akan kita pantau terus ya. Apakah benar gitu kan, kalau pingin dapat saham yang multi bagger itu yang paling baik itu adalah saham IPO gitu ya. Jadi kita caranya seperti ini nih, kalau dia turun istilahnya kita bahas, nanti kalau dia naik berapa kita bahas, terus brokernya siapa, yang masuk siapa ya, seperti itu ya. Jadi per per minggu, per bulan, ataupun per hari ketika ada peningkatan atau penurunan yang signifikan gitu. Contohnya penurunan sampai 10% atau 20% gitu kan, kita bahas. Terus yang peningkatannya 5%, 10% atau enggak 20% kita bahas juga. Siapa yang masuk, siapa yang nguasain, biar satu emiten ini kita tahu nih siapa yang nguasain emiten ini gitu, broker mana gitu ya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Jadi kita kalau ininya kan, kalau IPO mah harusnya mah sekitar 1 tahun lah. Kalau mau investasi beneran gitu ya, minimal 1 tahun lah bisa melihat perjalanan ininya nih ya. Yang penting perjalanan ininya ya. Tapi kalau dilihat dari tulisan awal dari 2021 ada peningkatan ya, Terus PE-nya juga nggak terlalu tinggi banget ya. Cuman ini juga book value-nya juga emang masih tinggi ya. Kalau buat investasi ya mendingan jangan gitu ya. Cuman ini pengen membuktikan aja gitu, saham IPO itu bisa multi bagger enggak. Kita akan coba satu saham gitu di saham ini ya. EPS juga ada ya. Nah, ini istilahnya bid offer yang sangat ringan. Ganjalannya cuma 14 ya, 10 gitu kan. Jadi untuk tarikan ke atasnya ini sepertinya ringan nih ya. Jadi ini kan normalnya, tapi kalau udah market maker yang masuknya pasti 10, 14, 20 gitu kan. Kita kan lihatin aja. Kita langsung aja ke lukisan market maker ya. Kita akan langsung ke broker summary juga. Jadi harga saat ini gitu. Jadi ketika diupload berapa, nanti ketika penurunan di harga berapa ya. Ya maaf agak lama dikit ya. Nah ini kan udah saya bahas ya, pertama kali itu yang ini ya, pengembangan masyarakat 25% sekitar 16 juta lot, harganya 25 perak, IPO nya 240 ya, underwaternya COD sama CEP. Nah saya lihat itu begini, ini kan foreign ya. Nuporen itu dari mulai sejak 6 Maret, jadi masih bulan ini ya, 6 Maret nih foreign. Kita lihat foreign nih, foreign itu udah mulai
Si YP kan YP underwriter, cuman ini YP yang foreign-nya dia udah ngumpulin ya, istilahnya bukan sepertinya ini kalau menurut saya ya, mungkin ada informasi, mungkin ya kan YP ada sebagai underwriter ya, mungkin ada yang asing nih diinformasiin gitu ya, dibocorin lah gitu istilahnya. Ini mah baru kemungkinan saya gitu ya. Ya silakan percaya, silakan enggak. Yang penting ini pendapat saya gitu kan. Kita bagaimana kalau istilahnya emiten ini kita mainkan gitu. Ya udah katanya. Sini saya beli gitu tapi nyicil ya. Mungkin seperti itu ya. Obrolan bahasa tongkrongannya seperti itu. Makanya mungkin ini YP-nya YP foreign kan ya. Nah, makanya saya pikir ini bagus nih kalau dibikin semacam challenge itu buat bagaimana saham itu bisa nggak multi bagger gitu ya. Ya, seperti itu ya. Kita challenge seperti itu. Ya, kalian jangan beli gitu, jangan beli. Kita pingin tahu aja gitu perjalanan jadi sebuah saham itu. Yang IPO itu istilahnya ada yang multi bagger kan udah ketahuan satu nih. Yang ini kan istilahnya saham mana nih IPO? Yang udah sampai 100. Nah, yang ini kan si Nice tuh kan gila-gilaan kan harganya kan sekarang kan. Ya kan? Si Ali kan pernah. Nah, makanya mungkin saham si UNTD mungkin akan seperti itu, makanya kita pantau terus nih. Nah, kita lihat dari lukisan market makernya, ini juga udah menunjukkan kalau kata orang-orang teknik analisis ini setengah mangkok. Nah ya, ini baru setengah mangkok nih. Yang mudah-mudahan tidak longsor ke bawah. Kalau kita longsor ke bawah, kita akan bahas lagi. Karena di sini saya lihat emang yang paling bawahnya itu ini nih, dan ini udah tertembus. Ada lah, oke lah di sini nih. Jadi saya perkirakan ini terendahnya itu di harga berapa nih? 167 ya, 167 ya, 167-an ya. Nah, harga terendahnya 167. Sekarang di 173 kan udah sekitar berapa poin ya naik. Nah, jadi kedepannya kan seperti itu, kita akan pantau terus bagaimana pergerakan dari saham UNTD ini, apakah bisa multi bagger atau enggak. Kalau waktunya dan targetnya, jadi kita akan lihat di mana puncak tertingginya gitu ya, di mana puncak tertingginya. Jadi kita akan bahas saham UNTD ini mau naik mau turun, kita akan bahas gitu. Tapi nggak tiap hari gitu, nggak tiap hari, hanya momen-momen tertentu aja. Modal ini kan udah ada masuk nih si foreign masuk, tapi si Bandar Volume itu tetap terus ngeluarin barang gitu kan. Tapi yang nampung juga adalah broker YP tapi yang foreign. Nah, ini sangat menarik gitu kan. Di sisi lain YP adalah sebagai underwriter ngebuang, cuman di sisi lain ada underwriter istilahnya YP cuman di foreign-nya tapi bukan underwriter gitu ya. Nah, terus ada yang terdeteksi dari mulai si XA nih dari mulai foreign ngumpulin ya. Ini sebenarnya baru nih saya lihat sih dari sini nih ya. Kita lihat tanggal hari ini ya, 22 ya. Nah, si XA itu nih per hari ini aja 1,3 miliar di harga 174 73.000 lot ya. Tapi tidak terdeteksi sebagai bandar walaupun istilahnya pengambilannya besar. Nah, kita lihat tanggal 21-nya ya, ngambil lagi kan tanggal 21-nya kita pundurkan lagi berapa tuh, 5,2 nambah lagi 8,6, berarti kan terus istilahnya terus beli ya, 9,6 ya, 9,6 13, berarti kan terus nampung tapi tidak terdeteksi sebagai Bandar Volume. Tuh ada 13.000. Jadi dia semenjak tanggal 18 selama 1 minggu ini dia tidak terdeteksi sebagai bandar tapi dia akumulasi. Nah, itu kan menjadi nambah lagi pengetahuan lagi gitu kan. Tidak terdeteksi sebagai bandar tapi dia akumulasi gitulah. Siapakah si XA ini gitu kan? Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, kita lihat dari foreign itu selain si YP ada si CC juga ya. Tapi yang sangat menarik adalah YP-nya ini. Yang menarik itu YP-nya saya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau ada apa namanya kenaikan atau penurunan sampai berapapun kita akan pantau terus. Gagal dinyatakan ketika dia menyentuh gocap. Berarti itu gagal. Berarti bukan multi bagger gitu aja ya. Nah, multi bagger kita akan pastikan berapa persen kenaikannya setelah ada puncak tertinggi dan dia longsor ya, seperti itu ya. Nah, dari garis foreign juga terus diangkat ya, tapi dari garis volume bandar ini semakin menurun, tapi harganya udah sekitar 2 minggu ini di sini-sini aja nih ya, seminggu itu di sini aja nih. Tadi mulai ngambil kapan nih ya? Tanggal 13 ya, tanggal 13 ya. Coba lihat CXA itu mulai tanggal 13 dia 13 ya, 13 ya, dari tanggal 13 mulai di sini nih ya, mulai di sini itu harganya nggak kemana-mana ya, di situ-situ aja, walaupun dia naik tapi dikempesin lagi seperti yang tidak boleh naik gitu ya, dan di sini juga seperti yang tidak boleh turun gitu ya. Nah, makanya kita teman-teman kita buktikan ya apakah benar saham IPO itu bisa jadi multi bagger ya. Jadi kita akan lihat berapa persen mentoknya dari harga sekarang ya. Jadi kita patokin harga sekarang 173 ya. Baik, segitu teman-teman, mudah-mudahan kita akan memberikan kita akan belajar sama-sama lah ya. Mudah-mudahan multi baggernya berhasil. Kalaupun tidak berhasil akan menjadi pembelajaran buat kita sama-sama ya. Kita akan tulis di depannya ada broker XA sama YP aja. Baik, segitu aja. Ciao ya.